Baiklah, anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari biologi. Materinya tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan terlebih dahulu, di mana struktur dan fungsi organ tumbuhan itu ada 5. Yang pertama adalah akar, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun, yang keempat adalah bunga, yang kelima adalah buah dan biji. Nah, baiklah, di sini akan Bapak jelaskan secara singkat masing-masing struktur dan fungsi organ tumbuhan ini. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, dan warnanya biasanya tidak hijau. Biasanya warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan memiliki bentuk yang meruncing. Nah, akar sendiri itu memiliki sistem perakaran, di mana sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monocotyledon atau tumbuhan berkeping satu, dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dicotyledon atau tumbuhan berkeping 2. Tumbuhan monokotil dapat ditemukan di sekitar kita seperti padi, jagung, dan rumput-rumputan, di mana monokotil itu menggunakan akar serabut. Sedangkan tumbuhan dikotil dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya kacang tanah, buah mangga, ya kayak gitu. Dimana sistem perakarannya adalah tunggang. Nah, akar itu memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Akar juga menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi, di mana akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Contohnya, akar pada wortel bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, ini adalah bagian akar. Selanjutnya, yang kedua adalah bagian batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung adanya cabang, adanya daun, dan adanya bunga. Nah, batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Nah, pada buku-buku inilah itu tempat melekatnya daun dan tunas. Nah, fungsi batang itu sendiri itu antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, batang tumbuhan dikotil dan monokotil itu berbeda ya. Batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Artinya tumbuhan dikotil ini sifatnya keras. Sedangkan batang tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Misalnya adalah pohon bambu, ya. Di mana pada pohon bambu ruas-ruas itu terlihat jelas. Nah, pada batang itu dapat mengalami beberapa modifikasi fungsinya. Nah, misalnya sebagai cadangan makanan, contoh pada tebu dan
kentang, dan rimpang kunyit. Sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan umbi kentang adalah batang. Seperti ya. Jadi selain berfungsi menyokong bagian-bagian tumbuhan sebagai pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan pengangkatan makanan dari daun ke seluruh tubuh, ternyata batang juga dapat dimodifikasi menjadi alat penyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan tebu, kentang, ataupun rimpang kunyit. Oke, yang selanjutnya adalah daun. Daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau, yang dimana kita namakan sebagai zat klorofil. Nah, daun ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Terus daun juga memiliki fungsi mengatur penguapan air dan pernapasan pada tumbuhan. Di mana pernapasan pada tumbuhan terjadi pada stomata. Pada daun sendiri terdapat pertulangan, di mana pertulangan daun itu ada yang menjari, ada yang menyirip, melengkung, dan ada juga yang sejajar. Nah, seperti perbedaan akar batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil, ternyata pada daun juga terdapat perbedaan. Apa perbedaannya? Jika pada tumbuhan dikotiledon atau dikotil, pertumbuhan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung, ya. Sedangkan pada daun tumbuhan monokotil itu daunnya adalah sejajar. Misalnya pada daun dikotil, contohnya daun jagung. Jadi daun jagung itu sejajar. Sedangkan tumbuhan pada monokotil misalnya adalah tumbuhan pepaya, dia menyirip atau menjari. Lanjut, yang keempat adalah bunga. Bunga itu merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan, di mana bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan mereka. Nah, bunga sendiri terbagi menjadi bunga lengkap atau bunga yang sempurna, dan juga bunga tidak lengkap atau bunga yang tidak sempurna. Bedanya apa? Nah, bunga sempurna itu memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna atau bunga tidak lengkap, ini artinya bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, misalnya benang sari saja atau putih saja. Jadi benang sari dan putihnya ini dibedakan seperti itu. Contohnya bunga kembang sepatu untuk bunga lengkap, dan bunga tidak lengkap itu misalnya bunga kelapa. Dimana pada bunga kembang sepatu antara serbuk sari dan putih itu terdapat pada satu bunga, sedangkan bunga kelapa itu berbeda antara benang sari sama putihnya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah buah dan biji. Buah pada umumnya berkembang dari bagian alat kelamin betina atau biasa disebut dengan putik ya, yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Nah, putik terdiri atas 3 bagian, yang yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium, bagian yang memanjang itu disebut sebagai tangkai putih, dan bagian kepala disebut dengan stigma. Buah sendiri itu terbedakan menjadi 2, yaitu buah sejati dan buah semu. Nah, apa perbedaannya? Untuk perbedaannya bisa kalian cari sendiri di internet atau di buku ya. Tidak menerima dari Bapak semua. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan dipelajari materinya menggunakan video ini agar lebih paham, dan juga gunakanlah modul yang Pak berikan sebagai bahan bacaan untuk
kalian pelajari. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Dah, salam Tara Kanita.